Hai teman-teman, selamat datang di channel Regarmong. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita horor yang dibintangi oleh artis cantik bernama Luna Maya. Kira-kira bagaimana keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film yang dibuat kembali dan dibintangi oleh Luna Maya sebagai pengganti dari peran utama yaitu Susana itu sendiri. Jawa Timur 1986, 37 tahun dari sekarang, di sebuah pedesaan terpencil di mana semua mayoritas warga di sana adalah seorang petani. Pada waktu itu sedang diadakan lomba semacam pertarungan antar jawara. Siapapun yang merasa dirinya kuat diperbolehkan untuk mengikuti lomba tersebut. Terlihat dua petarung tangguh sedang mengadu kekuatannya di arena itu. Salah satu dari petarung itu bernama Surya. Surya nampak kewalahan menawan musuh yang badannya jauh lebih besar dengan dirinya. Lalu datanglah wanita berparas cantik yang tak lain dia adalah Susana. Susana memberikan semangat kepada Surya untuk terus berjuang seperti kembali mendapatkan suntikan kekuatan. Kedatangan Susana ke sana membuat Surya kembali bangkit. Tensing bagi Surya jika dia harus kalah dalam pertarungan itu di hadapan wanita yang paling ia cintai. Dengan sekuat tenaga, Surya menendang lawannya hingga orang itu tersungkur ke kebo yang terpajang di sana. Orang-orang di sana tertawa terbahak-bahak ketika wajah itu diselimuti kebo. Dengan pertarungan epik ala-ala film India yang dipenuhi dengan slow motion, Surya pun akhirnya bisa mengalahkan lawannya. Dari ajang pertarungan paling bergengsi itu, Surya layak mendapatkan hadiah seekor domba. Yang membuat Susana tersipu malu, ternyata domba itu akan Surya jual untuk tambah-tambah mas kawinnya dalam pernikahan mereka nanti. Namun rencana mereka harus tertunda ketika Susana kembali datang ke rumah. Dia mendapati kedua orang tuanya didatangi oleh dua orang suruhannya, Raden Aryo. Mereka datang untuk menagih hutang. Ayah Susana menggadaikan rumah dan tanahnya kepada Raden Aryo hanya demi untuk berjudi sambung ayam dan ayahnya kalah. Sedikit ada perselisihan ketika Surya mencoba menengahi urusan Susana. Tak ingin terjadi keributan, Susana mengatakan kepada mereka bahwa hutangnya pasti akan Susana bayar. Hanya saja Susana butuh waktu untuk bisa melunasi semua hutang tersebut. Sebagai tanda itikat baik, Surya memberikan domba itu. Raden Aryo adalah seorang saudagar terkaya di desa. Dia tahu kalau keluarga Susana tidak akan sanggup melunasi hutang-hutangnya. Raden Aryo mengundang semua keluarga Susana untuk datang ke rumahnya. Mereka disambut dan dijamu dengan hidangan mewah. Kedua orang tua Susana sendiri tidak tahu maksud dari undangan ini. Raden Aryo mengundang mereka bukan untuk membicarakan soal hutang. Berhubung pernikahan Raden Aryo dengan Minanti yang sampai pada saat ini belum mendapatkan keturunan, di sini Raden Aryo bermaksud ingin meminang Susana untuk menjadi istri keduanya. Pernyataan tersebut membuat Minanti terkejut sekaligus dia pun sangat marah. Karena walau bagaimanapun kedudukan dia sebagai Raden Putri, istri dari Raden Aryo, akan terusik oleh keberadaan Susana jika Aryo benar-benar menikahi Susana. Tak ada pilihan lagi bagi Susana dengan tawaran tersebut. Akhirnya dia mengorbankan cintanya kepada Surya demi untuk melunasi hutang ayahnya. Dan akhirnya pesta pernikahan Susana dengan Raden Aryo pun diselenggarakan dengan sangat meriah. Di tengah pesta sedang berlangsung, Surya tidak terima dengan pernikahan mereka. Dia mencoba untuk melabrak dan mengacaukan pesta pernikahan tersebut. Namun tak mudah bagi Surya karena dia harus berhadapan dengan para pengawal yang menjaga
Perkelahian tak terhindarkan hingga terjadilah insiden yang membakar panggung pertunjukan golek. Raden Aryo pun murka atas apa yang telah dilakukan oleh Surya. Surya harus menerima akibatnya karena sudah berani menentang Raden Aryo. Saat Aryo akan memotong salah satu tangan Surya, Susana bersujud memohon kepada Raden Aryo untuk jangan melakukannya dan menghentikan hukuman tersebut. Susana berjanji akan melakukan apapun asal Raden Aryo mengampuni Surya. Mendengar itu tentu saja Raden Aryo sangat senang dan akhirnya dia bisa belah duren Susana. Setelah beberapa waktu berlalu, Mantini mulai merasakan perbedaan sikap Aryo kepada dirinya. Tentunya mana ada si istri yang mau dimadu oleh suaminya. Namun karena pemegang kekuasaan adalah Raden Aryo, Mantini hanya bisa memendam amarah itu dalam hatinya saja. Sampai pada suatu hari Mantini menyuruh Pati membantu di rumah itu untuk mengambil sisir miliknya Susana, di mana di sisir itu masih terdapati beberapa rambut bekasnya Susana. Disinilah awal mula Mantini menjalankan rencananya untuk menyingkirkan Susana. Susana terbangun di pagi hari. Dia dikejutkan sudah banyak ular berpisah di dalam kamarnya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya keinginan Aryo untuk mendapatkan keturunan sebentar lagi akan tercapai. Susana hamil anak Raden Aryo. Kehamilan Susana membuat Mantini semakin membencinya. Dia mendatangi Ki Jaya si dukun yang sebelumnya mengirimkan ular-ular itu kepada Susana. Namun dia gagal untuk membunuh Susana dengan ular yang dikirimnya itu. Rasa benci dan amarah menguasai Mantini. Dia meminta kembali kepada Ki Jaya untuk mengirimkan santet kepada Susana. Mantini tidak hanya ingin sekedar Susana tewas begitu saja. Dia juga ingin Susana tewas dengan cara tersiksa santet yang dikirimkan Ki Jaya berupa gumpalan rambut yang membuat Susana tidak bisa bernafas. Tapi lagi-lagi Susana masih bisa terhindar dari serangan santet Ki Jaya. Suatu hari Susana bersama Rati pergi ke pasar. Susana sengaja datang ke pasar sebenarnya hanya untuk bertemu dengan Surya. Walaupun Susana kini telah resmi menjadi istri Raden Aryo, tapi cinta sejati Susana hanya untuk Kang Mas Surya seorang. Bertemu kembali dengan Susana tidak membuat Surya senang, justru malah membuat luka hati Surya yang belum sembuh kini harus tergores kembali. Bukan keputusan yang mudah bagi Susana untuk memilih menikah dengan Raden Aryo. Keputusan tersebut demi untuk menyelamatkan keluarganya Susana. Walaupun Susana tahu, walau keputusannya membuat Surya terluka, tapi yang jelas sampai pada saat ini Susana masih mencintai Surya sama seperti dulu dan tidak pernah berubah sedikit pun. Susana meminta bantuan kepada Surya. Jika Surya masih mencintai dirinya, dia memberitahukan kepada Surya kalau belakangan ini nyawanya merasa terancam. Banyak kejadian-kejadian aneh yang tidak masuk akal, seperti ada seseorang yang sengaja mengirim santet untuk menyerang dirinya. Dia memberikan sebuah bungkusan kepada Surya, meminta Surya mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Gumpalan itu berisi sebuah gumpalan rambut. Beberapa bulan kemudian, kehamilan Susana sudah semakin membesar. Sementara di lain sisi, Mantini kembali lagi menemui Ki Jaya untuk beberapa kiriman santet itu gagal untuk membunuh Susana. Mantini pun mulai tidak percaya dengan kemampuan Ki Jaya bisa memanfaatkan Susana. Bukan Ki Jaya tidak mampu, namun untuk melakukan seperti apa yang diminta oleh Mantini, persyaratannya tidak mudah. Salah satunya adalah Ki Jaya harus tidur bersama Mantini. Akal-akalan Ki Jaya saja guys untuk mendapatkan itu semua, dan akhirnya Mantini pun mau dengan persyaratan yang diminta Ki Jaya. Di malam hari, tepat malam Jumat Kliwon, Susana mulai merasakan seperti ingin melahirkan. Para jatuh dukun beranak pun didatangkan untuk membantu persalinan Susana. Inilah detik-detik yang menegangkan bagi Raden Aryo, karena tak lama lagi Susana akan melahirkan keturunan Raden Aryo. Ada beberapa kejanggalan selama proses persalinan.
Para Raja yang dibantu oleh Rati kesulitan karena bayi yang ada di dalam kandungan tidak mau keluar. Sementara di sisi lain, Ki Jaya mulai dengan ritual-ritual santetnya. Lalu terlihat perut Susana tiba-tiba membesar melebihi kandungan itu sendiri dan ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya itu. Para Ji dan Rati malah ketakutan setelah mereka melihat keanehan yang terjadi kepada Susana. Susana bergeliat meminta tolong. Keanehan terjadi kembali ketika kandungan itu berpindah ke tempat dan kini berada di punggungnya Susana. Seperti balon yang terus diisi oleh angin hingga akhirnya kandungan itu pun pecah. Susana pun wafat dengan penuh penderitaan. Tapi anak yang masih di dalam kandungannya masih bisa terselamatkan. Minanti justru malah menuduh kalau Susana punya ilmu hitam. Ini adalah karma atas ilmu hitam yang dimiliki oleh Susana. Anak yang dikandung Susana berkelamin perempuan. Sedikit ada rasa kecewa di dalam hati Raden Aryo karena Aryo sebenarnya mendambakan seorang anak laki-laki untuk menjadi pewaris tunggal semua kekayaannya. Beberapa hari setelah Susana wafat, saat Rati keluar dari rumah Raden Aryo, tak sengaja dia bertemu dengan Surya. Surya hanya ingin menitipkan sebuah Al-Quran kecil bersama tasbih untuk diberikan kepada Susana. Namun sayang, semuanya sudah terlambat. Rati memberitahukan kalau Susana telah meninggal dunia. Dia juga mengatakan kalau Susana meninggal karena disantet. Tapi Rati tidak tahu siapa yang melakukan santet itu. Bagaikan petir di siang bolong, Surya begitu terpukul mendengar kabar tersebut, seakan tak percaya kalau Susana telah meninggal dunia. Dia meminta kepada Rati untuk memberitahukan di mana kuburannya Susana, dan Surya nekat menggali kuburan Susana. Surya masih belum rela untuk kehilangan Susana. Surya hanya ingin bersama Susana untuk terakhir kalinya, walaupun itu hanyalah tubuh Susana yang sudah mati. Namun di tengah kegalauan mendalam yang sedang dialami oleh Surya, itu memperjelas bagi iblis untuk menggodanya. Terdengar suara yang memanggil nama Surya. Disinilah terjadi perbincangan antara Surya dengan si iblis. Si iblis menawarkan kepada Surya kalau dia bisa menghidupkan kembali Susana. Tak hanya itu, dengan bangkitnya Susana, mereka juga bisa mencari tahu siapa sebenarnya pelaku yang telah menyantet Susana. Semua itu bisa diwujudkan tapi dengan satu syarat, yaitu setelah urusan Susana selesai, Surya harus menyerahkan bayi Susana kepada si iblis. Setelah bernegosiasi cukup alot, akhirnya Surya pun menyetujuinya. Tak lama kemudian, ternyata Susana benar-benar hidup kembali. Di sini si iblis hanya mengembalikan sukma Susana dan dimasukkan kembali ke jasadnya saja. Bisa dikatakan Susana antara hidup dan mati. Tak pernah Surya duga akhirnya dia bisa kembali melihat Susana hidup. Awalnya Susana sendiri tak percaya kalau dirinya kembali hidup. Tapi setelah Surya menjelaskan kalau dirinya mengikat perjanjian dengan iblis untuk menghidupkan kembali Susana, Susana pun akhirnya mengerti tujuan utama Susana kembali hanya ingin bertemu dengan anak kandungnya. Sedangkan tujuan Surya ingin mencari tahu siapa orang yang telah menyantet Susana. Bangkitnya Susana menggemparkan warga setempat. Tak sedikit para warga pernah melihat penampakan Susana dengan memperlihatkan tubuhnya yang bolong. Surya mulai menyusun sebuah rencana untuk mencari tahu siapa pelakunya. Kuncinya adalah dia harus menemui Rati kembali, karena hanyalah dari Rati Surya bisa mendapatkan informasi lain terkait yang terjadi kepada Susana. Surya kemudian membawa Rati masuk ke dalam hutan untuk dipertemukan dengan Susana. Rati awalnya tak percaya kalau Susana bisa hidup kembali.
Dan tak lama Susana pun muncul di hadapan Rati. Rati begitu sangat ketakutan ketika Susana tertawa di atas pohon layaknya sesosok kuntilanak. Ini Rati, dia bisa bantu kita bertemu anakmu lagi, Susana. Rati, anakku. Susana menanyakan kabar tentang anaknya. Dia juga meminta bantuan kepada Rati agar dia bisa memenuhi anaknya. Rati yang tadinya ketakutan, dia sudah mulai terbiasa dengan keberadaan Susana. Rati mulai bercerita tentang anak Susana yang kini tinggal bersama Mantini. Mantini tidak begitu suka dengan keberadaan anak Susana. Berulang kali Mantini ingin mencelakai anak tersebut. Pada suatu hari Rati pernah melihat Mantini menemui seseorang. Karena mencurigakan, Rati mencoba menguping pembicaraan mereka berdua. Pria itu bernama Kijaya. Dia datang menemui Mantini hanya untuk memberitahukan kalau Kijaya mencium adanya makhluk gaib yang mencoba mendekati rumah Raden Aryo. Kijaya lah yang telah membentengi rumah kediaman Raden Aryo dari serangan makhluk gaib. Mustahil jika Susana memasuki rumah tersebut untuk melepaskan benteng gaib itu, Surya harus menemukan Kijaya. Dan kebetulan Rati tahu di mana Kijaya berada. Rati berpura-pura mengatakan Surya sebagai pasien yang ingin berobat kepada Kijaya. Tapi di sini Surya langsung berbicara kepada Kijaya kalau kedatangan dia ke sini agar Kijaya melepaskan benteng gaib yang ada di rumahnya Raden Aryo. Namun sebelum itu Kijaya juga sudah tahu maksud kedatangan mereka berdua. Dia juga udah tahu kalau rohnya Susana telah bangkit kembali. Sempat terjadi pertikaian antara Kijaya dan Surya. Kijaya melawan Surya dengan ilmu santetnya, di mana dia hanya menggunakan sebuah boneka untuk menyerang Surya. Ketika Kijaya akan menikam Surya, Rati menghadang dan mengorbankan dirinya untuk melindungi Surya. Rati juga sempat mengambil kalung yang dipakai oleh Kijaya, di mana kalung tersebut adalah pusat kesaktian yang dimiliki oleh Kijaya. Terlepasnya kalung tersebut, benteng perlindungan rumah Raden Aryo pun kini sudah terlepaskan. Sayang Rati harus tewas setelah terkena tikaman itu. Tak lama kemudian Susana datang menuntut balas setelah apa yang sudah Kijaya lakukan. Susana meremas kepala Kijaya hingga kepala itu hancur. Dan Kijaya tewas dengan cara mengenaskan. Mantini datang kembali ke rumah kediaman Kijaya. Di sana dia hanya menemukan Kijaya yang sudah tewas. Sejak saat itu Mantini mulai mendapatkan teror dari arwahnya Susana. Rasa keselamatannya sudah terancam. Mantini mencari dukun lain untuk melindungi rumah mereka. Dukun yang sekarang menangani rumah Raden Aryo sepertinya sudah sangat berpengalaman dan tahu betul kelemahan dari makhluk gaib yang menyerang Mantini. Justru si dukun sengaja akan menangkap Susana jika Susana datang kembali. Dia juga memberikan beberapa pusaka untuk menangkal serangan dari Susana. Lalu tiba-tiba muncul Rati setelah beberapa hari ini menghilang. Rati datang kembali ke rumah Raden Aryo. Dia beralasan kalau selama ini dia pulang karena orang tuanya sedang sakit keras. Raden Aryo sama sekali tidak mencurigai kemunculan Rati. Dia meminta Rati untuk kembali mengurus anaknya, Susana. Berbeda dengan Martini, dia mencium adanya bau busuk saat di dekat tubuh Rati. Rati masuk ke dalam kamar bermaksud untuk menemui bayinya. Tapi ternyata bayi Susana sudah tidak lagi ditempatkan di kamar itu. Dia kembali menemui Mantini menanyakan keberadaan bayinya. Namun tiba-tiba Mantini menodongkan sebuah keris pusaka kepada Rati. Mantini hanya ingin memastikan kalau Rati bukanlah jelmaan dari Susana. Rati terdiam seolah-olah tidak terjadi apa-apa kepada dirinya. Mantini masih ragu. Dia kembali melihat Rati dengan cermin pusaka pemberian si dukun. Dan di cermin itulah baru diketahui kalau ternyata Rati adalah jelmaan dari Susana. Seketika rumah Aryo berguncang hebat. Murka Susana tumpah pada malam itu. Mendengar suara gaduh di dalam rumah, para penjaga pun langsung masuk.
Raden Aryo kembali pulang setelah dia menyusul anak buahnya yang malah pergi ke tempat hiburan. Dia kembali namun dengan kondisi rumah yang sudah berantakan. Dia juga menemukan salah satu anak buahnya sudah tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Di tengah kekacauan yang sedang terjadi, Surya menyusup masuk untuk mencari keberadaan bayi Susana, tapi di sana dia harus berhadapan dengan beberapa penjaga. Susana membunuh mereka satu persatu. Setelah para penjaga itu tewas, kini yang tersisa hanya Mantini bersama Raden Aryo. Mantini mengancam akan membunuh anak itu. Lalu tiba-tiba baku besi menancap ke tubuhnya Susana. Tak lain serangan itu adalah serangan dari si dukun. Dukun itu cukup sakti, bisa melumpuhkan Susana dengan paku besinya. Sementara Surya berhadapan dengan Raden Aryo. Ketika Susana tidak lagi berdaya dengan tikaman 2 paku yang menancap tubuhnya, si dukun akan menancapkan paku terakhir di kepalanya untuk menghancurkan Susana. Tapi untung saja Surya menghadang dan menembak si dukun. Susana kembali terlepas dari paku sakti yang mengikat dirinya. Susana menjadi sangat murka pada malam itu. Dia membantai semua orang yang ada di sana. Mantini mencoba karbu dan melemparkan anak Susana, tapi tidak semudah itu untuk Mantini bisa terlepas dari murkanya Susana. Setelah memastikan anak Susana selamat, dia mendatangi Mantini. Susana menuntut balas atas apa yang sudah Mantini lakukan kepada dirinya. Tiba-tiba punggung Mantini membesar seperti dulu yang dialami oleh Susana. Mantini hanya bisa menjerit meminta ampun, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa menolong Mantini. Punggung itu terus membesar hingga akhirnya punggung itu pun pecah. Bukan bayi yang keluar, melainkan Susana yang keluar dari punggung Mantini. Dan kalau kita perhatikan, itu bukan keluar melalui punggung, tapi Susana keluar melalui lubang pembuangan Mantini. Setelah semua dendam terbalaskan, dia meminta bayinya. Susana juga mengajak Surya dan bayi itu untuk hidup abadi bersama selamanya di alam sana. Tapi Surya sadar kalau di dalam tubuh Susana bukanlah Susana yang sebenarnya, melainkan Sukma Susana yang dikendalikan oleh iblis. Surya membawa paku sakti itu dan dengan sangat terpaksa Surya pun menghancurkan Susana. Karena walau bagaimanapun bayi itu harus tetap hidup di dunia ini. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Wow, ini benar-benar horor banget ya, menakutkan nih sebenarnya. Dan buat kalian yang mungkin masih pengen nonton filmnya di bioskop, masih bisa banget karena memang baru banget dirilis pada tahun 2023 ya. Nah, buat teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk selalu pantengin terus channel ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.